Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi bersama saya di materi statistika dan probabilitas. Pada kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menghitung peluang seperti itu ya. Jadi pada suatu kejadian itu ada peluang dan bagaimana cara menghitungnya. Seperti itu. Jadi peluang atau probabilitas adalah konsep yang sering digunakan dalam berbagai bidang seperti matematika, statistika, ekonomi, dan juga ilmu sosial. Jadi peluang ini pasti terjadi di setiap percobaan di setiap rumpun ilmu seperti itu. Nah, jadi peluang merupakan ukuran dari kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan konsep peluang secara intuitif. Kita tidak sengaja sebenarnya. Konsep-konsep peluang ini terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti memperkirakan kemungkinan hujan atau peluang menang dalam suatu permainan. Pada saat kita main game, di situ ada peluangnya kita menang atau kalah, seperti itu. Peluang dalam konsep statistik didefinisikan sebagai rasio antara jumlah kejadian yang diinginkan dengan jumlah kejadian yang mungkin terjadi. Nilai peluang berkisar antara 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan kejadian yang tidak mungkin, sedangkan 1 menunjukkan kejadian yang pasti terjadi. Contoh penerapan peluang dalam kehidupan sehari-hari misalnya di prediksi cuaca, di permainan, di asuransi seperti itu dan lain sebagainya. Nah, di dalam peluang itu ada diagram Venn, yaitu di mana diagram Venn ini merupakan diagram yang digunakan untuk menyatakan hubungan beberapa kejadian dalam ruang sampel. Kejadian ada tadi diagram Venn itu ada beberapa ini ada irisan, ada kejadian terpisah, ada kejadian saling lepas seperti itu dan lain sebagainya. Yang pertama adalah irisan. Irisan adalah dua kejadian A dan B yang dinyatakan dengan lambang A irisan B atau U terbalik seperti itu. Irisan dua kejadian A dan B ialah kejadian yang unsurnya termasuk dalam A dan B. Contoh, di sini bila ada himpunan A yaitu anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5 dan juga ada himpunan B di mana anggotanya 1, 4, 5, dan 8, maka A irisan B-nya adalah 1, 4, dan 5 di mana anggota-anggota yang ada di A dan juga ada di B. Angka 1 ada di A dan juga ada di B. Begitu juga angka 4 dan 5 ada di A dan juga ada di B. Jadi angka yang ada di dua himpunan itu adalah himpunan irisannya. Nah, jadi dia ada angka itu ada di A dan ada juga di B seperti itu. Lalu ada kejadian terpisah di mana dua kejadian A dan B terpisah bila A irisan B sama dengan himpunan kosong seperti itu. Jadi tidak ada bagian yang sama gitu. Contohnya A adalah bilangan ganjil dan B adalah bilangan genap, maka tidak ada data yang sama. A ganjil, B genap. Itu kan tidak ada yang angka yang beririsan, tidak ada angka yang sama. Itu adalah kejadian terpisah. Selanjutnya ada gabungan, yaitu gabungan dua kejadian A dan B dinyatakan dengan lambang A union B. Gabungan dua kejadian A dan B adalah kejadian yang mengandung semua unsur yang termasuk A atau B atau juga keduanya. Jadi contohnya di sini ada A sama dengan anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan yang B itu anggotanya mohon maaf ini belum diganti. Yang B adalah anggotanya 1, 2, 3, dan 8 seperti itu. Nah, jadi maka A union B-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 8 seperti itu. Jadi ini adalah jadi semua yang anggota A juga adalah anggota B seperti itu. Selanjutnya ada komplement. Komplement adalah kejadian A terhadap S di mana himpunan semua unsur S yang tidak termasuk A. Dilambangkan sebagai berikut. Nih, contohnya misalnya S adalah manusia dan A adalah wanita, maka A arsen atau A komplementnya adalah laki-laki. Lawannya seperti komplement gitu ya. Ada beberapa sifat himpunan yang perlu diketahui. Ini adalah sifat-sifat dari komplement.
Selanjutnya ada menghitung titik sampel. Titik sampel adalah anggota ruang sampel. Bila suatu operasi dapat dilakukan dengan N satu cara, dan bila untuk tiap cara operasi kedua dapat dikerjakan dengan N dua cara, dan bila untuk kedua operasi tersebut, operasi ketiga dapat dikerjakan dengan N dua cara, dan seterusnya, deretan operasi dapat dikerjakan dengan N1, N2, sampai NK. Contohnya, berapa banyak bilangan genap yang terdiri atas 3 angka yang dapat dibuat dari angka 2, 3, 5, 6, dan 7 bila tiap angka itu hanya boleh digunakan sekali. Karena bilangan yang akan dibentuk ialah bilangan genap, terdapat 2 pilihan untuk tempat satuan digit terakhir, 4 pilihan tempat puluhan, dan 3 pilihan untuk tempat ratusan. Jadi semuanya ada sebanyak 24 bilangan. 2 dikali 4 dikali 3 sama dengan 24. Tadi 2 pilihan untuk tempat satuan, 4 pilihan untuk tempat puluhan, dan 3 pilihan untuk tempat ratusan. Hasilnya adalah 24. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan permutasi. Jadi di subbab peluang dan sampel itu ada yang dinamakan permutasi. Yaitu permutasi merupakan susunan yang dapat dibentuk dari kumpulan benda yang diambil sebagian atau seluruhnya. Banyaknya permutasi N benda yang berlainan adalah N permutasi. Atau N tanda seru itu N permutasi. Banyak permutasi N benda berlainan bila diambil R sekaligus adalah dengan rumus di atas. Ini adalah rumus untuk permutasi. NPR sama dengan N permutasi dibagi N min R permutasi. Contoh, dari 10 kupon undian, 2 diambil untuk hadiah pertama dan kedua. Hitunglah banyak titik sampel dalam S, dalam ruang sampelnya gitu ya. Jadi 10P2, tadi N. N-nya adalah jumlah kuponnya, ada 10. 10P2, 2 diambil, R-nya. R adalah yang akan diambil, sampel yang akan diambil. 10P2 sama dengan 10 permutasi dibagi 10 min 2 permutasi. 10 permutasi dibagi 8 permutasi. Hasilnya adalah 90. Nah, teman-teman akan sangat mudah menghitung ini dengan menggunakan kalkulator saintifik. Karena di kalkulator saintifik itu sudah ada simbol untuk permutasi. Jadi kita tinggal memasukkan angkanya dan simbol permutasinya, maka kita sudah mendapatkan hasilnya. Begitu pula untuk nanti pada saat ujian, wajib menggunakan kalkulator saintifik. Jika tidak, maka tidak bisa menghitung, ataupun jika bisa dihitung pun akan membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya ada yang dinamakan permutasi melingkar, yaitu banyaknya permutasi N benda berlainan yang disusun melingkar adalah N-1. Contoh, banyaknya cara menyusun tempat duduk 4 orang pemain kartu yang duduk mengitari meja bundar adalah 4 min 1 permutasi sama dengan 3 permutasi sama dengan 6. Jadi ada 6 cara untuk menyusun tempat duduk 4 orang pemain kartu yang duduk mengitari meja bundar. Selanjutnya ada permutasi kelompok benda, yaitu banyaknya permutasi yang berlainan dari N benda bila N1 diantaranya berjenis pertama, N2 berjenis kedua, sampai NK berjenis ke K. Rumusnya adalah N permutasi dibagi N1 permutasi, N2 permutasi, sampai dengan NK permutasi. Contoh, sebuah etalase dihiasi dengan 8 bola lampu yang dirangkai secara seri. Yang ditanyakan, ada berapa cara menyusun 8 bola lampu bila 3 diantaranya berwarna hijau, 3 kuning, dan 2 biru. Maka solusinya adalah tadi 8 bola, N-nya ada 8 bola lampu. 8 permutasi dibagi dengan tadi mau disusun 3 hijau, 3 kuning, dan 2 biru. Jadi 3 permutasi, 2 permutasi. Hasilnya ada 560 cara untuk menyusun 8 bola lampu tadi. Seperti itu. Selanjutnya ada yang disebut dengan menyekat, yaitu banyaknya cara menyekat N benda dalam R sel, masing-masing berisi N1 elemen dalam sel pertama, N2 dalam sel kedua, dan seterusnya. Persamaannya tadi sama seperti permutasi. Permutasi kelompok benda, seperti itu, dimana dengan N1 plus N2 plus sampai dengan NR sama dengan N.
Contohnya, berapa banyak cara untuk menampung 8 dosen dalam 3 kamar hotel bila 2 kamar bertempat tidur 3, sedangkan lainnya bertempat tidur 2. Solusinya sama, 8 permutasi dibagi 3 permutasi, 3 permutasi, 2 permutasi. Hasilnya adalah 560 cara untuk menampung 8 dosen dalam 3 kamar hotel. Nah, ini caranya ini adalah kan kalau kita misalnya mau membagi gitu ya, membagi kelasnya itu ada beberapa cara gitu. Jadi orang-orang ini bisa dibagi dengan 560 cara yang berbeda secara acak seperti itu. Selanjutnya ada kombinasi, yaitu kombinasi adalah permutasi yang tidak membedakan urutan benda. Jumlah kombinasi dari n benda yang berlainan bila diambil sebanyak r adalah sebagai berikut. Persamaannya adalah nr sama dengan n permutasi dibagi r permutasi dikalikan dengan n min r permutasi. Contoh, bila ada 3 arsitek dan 2 perancang grafis, carilah banyaknya kelompok 3 orang yang dapat dibuat kelompok beranggotakan 2 arsitek dan 1 perancang grafis. Jadi ada 3 arsitek dan 2 perancang grafis. Yang ditanyakan membuat 3 kelompok orang yang dapat dibuat kelompok beranggotakan 2 arsitek dan 1 perancang. Jadi ada 3 banyaknya kelompok 3 orang. Jadi ada satu kelompok itu 3 orang, di mana beranggotakan 2 arsitek dan 1 perancang grafis. Sehingga banyaknya cara memilih 2 arsitek dari 3 adalah 3, 2 ya, sama dengan 3 permutasi dibagi 2 permutasi dikali 3 min 2 permutasi. Hasilnya adalah 3. Ada 3 cara, lalu banyaknya cara memilih 1 perancang grafis, yaitu adalah 2 cara, seperti itu. Selanjutnya ada teori peluang, di mana teori peluang adalah beberapa teori terkait peluang. Peluang kejadian A adalah jumlah bobot semua titik sampel yang termasuk A. Beberapa ketentuan dari teori peluang adalah PA itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil daripada 1. P yang tidak memiliki himpunan sama dengan 0. P yang memiliki sampel adalah sama dengan 1. Rumus dasar peluang adalah PA sama dengan jumlah kejadian A dibagi jumlah total kejadian. Contoh, jika kita ingin menghitung peluang munculnya angka 4 saat melempar dadu berisi 6, maka peluangnya adalah kita mau melempar dadu nih, kita mau melihat peluang kita mendapatkan angka 4 saat melempar dadu itu adalah P4 sama dengan 1/6. Jadi N kecilnya itu adalah jumlah kejadian yang angka 4, itu adalah 1 kali, dan N besarnya adalah jumlah total kejadian. Tadi ada 6, jadi sisi dadu itu kan ada 6 angka gitu ya. Jadi 1/6, jadi hasilnya adalah 0,1667. Kemungkinan kita mendapatkan munculnya angka 4 pada saat kita melempar dadu. Hukum-hukum peluang di sini bila A dan B 2 kejadian sembarang, maka persamaannya adalah PA gabungan B sama dengan PA plus PB min PA irisan B. Bila A dan B 2 kejadian terpisah, maka PA gabungan B sama dengan PA plus PB. Bila A dan A komplement kejadian yang saling berkomplement, maka PA komplement sama dengan 1 min PA. Peluang bersyarat B dengan diketahui A dinyatakan dengan PBA ditentukan oleh persamaan berikut. Teman-teman bisa dicatat. Contohnya, di sini misalkan ruang sampel S menyatakan orang dewasa yang tamat perguruan tinggi di kota Samarinda. Mereka dikelompokkan menurut jenis kelamin dan status pekerjaan. Aca ingin meneliti kejadian B atau pria yang terpilih dengan syarat A, yaitu orang yang terpilih dalam status bekerja. Nah, dengan menggunakan ruang sampel yang diperkecil, A diperoleh hasil sebagai berikut. Jadi PBA-nya sama dengan tadi 500, di sini jumlah pria yang bekerja adalah 500 orang dibagi dengan totalnya. Total pria dan wanita yang bekerja adalah 650 orang, sama dengan 10/13, seperti itu.
Jadi kejadian peluang terjadinya kejadian pria terpilih gitu ya dari 500 orang itu kan kita pilih gitu adalah masing-masing orang itu mendapatkan kesempatan 10/13 untuk terpilih menjadi sampel. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada peluang perkalian yaitu PA irisan B bila kejadian A dan B dapat terjadi pada suatu percobaan maka kejadian A dan B bebas jika dan hanya jika PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Contoh, kotak berisi 12 filter, 3 cacat. Jadi dari kotak itu ada 12 buah dan 3-nya cacat. Bila 2 filter dikeluarkan dari kotak satu persatu tanpa pengembalian, berapa peluang kedua sekring cacat? Jadi tadi ada 12, 3-nya cacat. Lalu kita ambil 2, setiap ngambil tuh 2 filter tanpa dikembalikan kembali seperti itu. Maka yang ditanya berapakah peluang pada saat kita pengambilan kedua-duanya itu cacat, kedua benda-benda itu cacat. Jadi solusinya adalah peluang filter pertama cacat A adalah 3/12. Tadi kan ada 3 cacat ya, 3 dibagi 12 atau 1/4 peluang filter cacat. Peluang filter kedua cacat adalah 2/11. Karena tadi 3 cacat sudah diambil 1, jadi sisa 2 dan tadi ada 12 filter sudah diambil 1 sisa 11 sehingga 2/11. Sehingga PA irisan B-nya sama dengan 1/4 dikali 2/11 sama dengan 1/22. Jadi peluang kedua sekring pada saat kita mengambil sekring itu cacat dua-duanya itu adalah 1/22. Peluangnya adalah 1/22 atau sekitar 0 sekian peluangnya seperti itu. Jadi ada peluang kita kemungkinan mengambil dua-duanya sekring itu adalah yang cacat. Selanjutnya di dalam peluang itu ada yang dinamakan dengan aturan Bayes, di mana adalah teorema yang menggambarkan hubungan antara peluang bersyarat dari dua kejadian A dan B. Misalnya B1, B2 sampai Bn adalah himpunan kejadian yang merupakan sekatan ruang sampel S dengan PBI tidak sama dengan 0. Ini adalah persamaannya. Kita langsung masuk ke contoh. Contoh 3 anggota DPRD suatu daerah dicalonkan menjadi bupati di daerah Kukar. Peluang anggota B1 terpilih adalah 0,35. Peluang anggota B2 terpilih 0,25. Sedangkan peluang anggota B3 terpilih 0,40. Kalau anggota B1 terpilih, peluang perubahan tata ruang adalah 0,8. Bila anggota B2 dan atau B3 terpilih, maka masing-masing 0,1 dan 0,4. Bila terjadi perubahan tata ruang, berapakah peluang anggota B3 terpilih menjadi bupati daerah tersebut? Jadi di sini kita resum, kita simpulkan dulu. A yaitu orang yang terpilih mengubah tata ruang, B1 anggota B1 yang terpilih, B2 anggota B2 yang terpilih, dan B3 adalah anggota B3 yang terpilih. Lalu kita masukkan ke persamaan PB3A, PB3 irisan A, dan PB1 irisan A plus PB2 irisan B plus PB3 irisan A. PB1 irisan A sama dengan PB1 PAB1 sama dengan tadi yang B1 dulu 0,3, jika terpilih 0,3 maka peluang perubahannya adalah 0,8, hasilnya 0,28. Yang B2 peluang terpilihnya 0,25 dan peluang perubahannya adalah 0,1, hasilnya 0,025. Begitu juga yang B3 peluang terpilihnya 0,4 dan peluang perubahannya juga 0,4, hasilnya 0,16. Sehingga PB3A-nya sama dengan PB3 irisan A-nya 0,16 dibagi 0,28 plus 0,25 plus 0,16. Hasilnya adalah 0,34. Seperti itu. Kesimpulannya adalah peluang adalah alat yang sangat penting dalam analisis statistik dan pengembalian keputusan. Dengan memahami dan menerapkan konsep peluang, kita dapat membuat prediksi yang lebih akurat dan keputusan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui studi dan penerapan peluang, kita dapat lebih memahami keadaan yang ada di sekitar kita dan meningkatkan kualitas hidup kita. Itu adalah prinsip-prinsip dari peluang dan juga sampel.
Silakan dicari, contoh-contoh perhitungan tadi, permutasinya gitu ya, dilatih lagi agar nanti pada saat ujian lebih paham dan juga, sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.